Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Saifuddin. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan proses perekaman video belajar untuk uji kinerja PPG Angkatan Kedua tahun 2021. Semoga diberikan kelancaran dan kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita ketemu kembali di pembelajaran kali ini, anak-anak ya. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, saya ingin ketua kelasnya untuk pimpin berdoa. Ya, silakan untuk ketua kelasnya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku semuanya, harapannya dengan berdoa kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari kita ucapkan dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sebelum belajar kita mulai, saya ingin menyiapkan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajaran? Coba kalian berdiri dulu. Cek kerapian kalian. Ya. Sudah rapikah? Periksa kanan kiri kalian. Apakah ada sampah, kertas, atau yang lain? Baik, berarti untuk belajar kali ini bisa kita mulai anak-anak semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum belajaran kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak hadir atau yang berhalangan hadir? Coba nanti bisa dengan menyebutkan hadir Pak gitu ya. Baik, ini saya absen dulu. Ananta. Hadir, Pak. Ya, baik. Kemudian Ayu. Hadir, Pak. Azhara. Hadir, Pak. Bagas. Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Helen. Hadir, Pak. Herawati. Hadir, Pak. Herbagus. Hadir, Pak. Rara. Hadir, Pak. Ratih. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Saktiadio. Hadir, Pak. Sofia Devika. Hadir, Pak. Nana semuanya hadir semuanya ya. Tidak ada yang nggak hadir ya. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku kelas 11 MIPA 3, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tentunya 1 minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi saja'ah jujur. Apa itu pengertian saja'ah, kemudian pengertian jujur apa? Saya tanya ke kalian semua ini, barangkali apakah ada yang masih ingat? Kira-kira kita kemarin membahas tentang Al-Quran surat apa ya? Saya, Pak. Ya, silakan Ananta. Membahas materi dalil sifat saja'ah Quran surat Al-Imran ayat 139 dan sifat jujur Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya, baik Ananta. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ananta. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang masalah Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 139 dan surat Taubah ayat 119. Saya ingin dari kalian ada yang baca Al-Quran dari surat Al-Imran dan surat Taubah. Siapa yang bisa ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Dalil Quran surat Al-Imran ayat 139 dan Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Tadi dalil Al-Quran surat Al-Imran dan surat Taubah. Tepuk tangan untuk Helen. Baik, itu tadi dalil Al-Qurannya. Barangkali di antara kalian ada yang tahu isi kandungannya. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 139, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menerapkan keberanian dalam segala hal meski kepahitan yang akan kita dapatkan. Sedangkan Quran Surat At-Taubah ayat 119, dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk berperilaku jujur baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Ya anak itu tadi kandungan Al-Quran surat Al-Imran dan surat Taubah. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah bahas tentang materi sajaah dan materi jujur, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah materi hikmah dan makna sajaah jujur. Jadi sajaah itu apa? Memberani. Jujur itu apa? Berkata apa adanya. Jadi kalau digabungkan menjadi satu antara sajaah dan sifat jujur, maka menjadi seorang yang punya sifat yang berakhlak mulia. Ada suatu hadis di dalam Al-Quran dijelaskan seperti ini. Akan datang suatu masa di mana masa itu orang yang dusta akan dipercaya, sedangkan orang yang jujur dianggap berbohong. Orang yang khianat akan dijadikan seorang penguasa, sedangkan orang yang amanah justru dianggap khianat. Kita tidak akan tahu kapan datang masanya itu. Sekarangkah? Besokkah? Lusakah? Kita tidak akan tahu. Yang terpenting, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita selalu untuk mencintai dan menerapkan sifat keberanian untuk membela kebenaran dan selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, kelas 11 MIPA 3, sebelum belajar kita mulai, saya ingin menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan belajar pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya menganalisis makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan belajaran itu artinya apa? Yaitu tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, yang pertama kalian bisa mendapatkan keterangan tentang dalil sajaah jujur. Yang pertama. Yang kedua, setelah kalian belajar, berdiskusi, kalian nanti bisa menjelaskan asbabun nuzul, bisa menjelaskan hikmah, bisa menjelaskan makna dari sajaah jujur. Kemudian setelah kalian berdiskusi, setelah kalian belajar pada hari ini, kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi sajaah jujur hingga akhirnya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anakku. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya ingin menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan belajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama yaitu dari kompetensi dasarnya 3.5, menganalisis makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan belajarnya, apa itu tujuan belajaran? Yaitu harapan yang ingin kita capai bersama anak-anakku semuanya. Setelah kita belajar, setelah kita berdiskusi dengan teman kalian semuanya, apa yang kita ingin dapatkan? Yang pertama, kalian bisa mengetahui dalil sifat sajaah jujur dan mengetahui isi kandungan Al-Qur'annya. Kemudian kalian bisa mengetahui asbabun nuzul,
sejarah turunnya Al-Quran tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengetahui hikmah, manfaat, hingga akhirnya pada tarapan yang tertinggi kalian itu bisa menjelaskan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anakku semuanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Baik. Aku semuanya, setelah kalian mengetahui tadi kompetensi dasarnya, kemudian tujuan belajarnya, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan secara garis besar materi yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang materi hikmah dan makna sajaah jujur. Ini yang akan saya tayangkan slide pengertian tentang sajaah dan pengertian jujur ya. Kemarin kita juga sudah membahas materi ini juga, tetapi kita ulangi nggak apa. Baik anak-anakku, ini pengertian dari sajaah jujur ya. Untuk sajaah sendiri secara bahasa yaitu berani. Sedangkan menurut istilahnya sajaah itu bisa diartikan sebagai keteguhan hati. Sedangkan jujur, pengertian jujur secara bahasa asidku, sidik, artinya nyata atau berkata benar. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau informasi dan kenyataan. Nanti pada pertemuan kali ini anak-anakku semuanya kita akan bahas dua materi itu, yaitu sajaah dan materi jujur. Pada kali ini nanti anak-anakku semuanya untuk berdiskusi ya dengan teman kalian. Tapi sebelum kalian nanti berdiskusi, kalian harus membuat kelompok-kelompok belajar dulu ya. Anak-anakku semuanya, kita akan buat kelompok belajar ya. Silakan untuk kalian membuat kelompok belajar, bergabung dengan teman kalian. Ayo silakan. Anak-anakku semuanya, kalian sudah berkelompok ya? Ya, sudah berkelompok masing-masing dari kalian sudah beranggotakan 3 materi. Anak-anakku, nanti tugas kalian yang pertama yaitu kalian melihat tayangan materi berupa video, nanti kalian simpulkan dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Setelah kalian mengamati video, melihat dan kemudian menulis, menyimpulkan dari masuk video itu, tugas kalian yaitu mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah kalian diskusi, nanti kalian untuk presentasi ya. Saya kasih waktu untuk diskusinya 15 menit dan untuk melihat yang videonya 10 menit. Cukup anak-anak ya? Cukup ya? Baik. Silakan kalian menyiapkan alat tulis kalian untuk mengamati video sebagai bahan untuk diskusi dengan kelompok kalian. Ya, silakan. Satu macam sifat syaja'ah digolongkan menjadi 2 bagian. Pertama, syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, pada orang yang ribut. Pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang, adanya perasaan hanya kepada Allah. Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Yang ketiga, adanya biasa bertawakal dan yakin akan adanya pertolongan Allah. Serta yang ketujuh, senantiasa membela kebenaran dan tidak memihak terhadap kesalahan. Aku semuanya kelas 11 MIPA 3, kalian tadi sudah melihat tayangan video ya berkaitan dengan materi pada pertemuan kali ini. Tugas selanjutnya yaitu kalian sudah mencatatnya? Sudah menyatat dengan lengkap ya? Baik, berarti tugas kalian nanti yaitu mendiskusikan dengan kelompok kalian. Nah,
Hasil diskusi nanti akan kalian tulis di LKPD yang nanti akan saya bagi ke masing-masing kelompok. Ya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti setelah kalian diskusi, nanti ada perwakilan kelompok dari salah satu kelompok kalian nanti yang kebagian untuk presentasi. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa. Baik. Nih akan saya bagi LKPD-nya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya Azahra mana? Kelompok 1, kelompoknya Ananta mana? Ya, ini. Didiskusikan dengan teman kalian ya. Kelompoknya Rara. Ya, kelompok 2 di sana. Kelompoknya Bagas. Kelompoknya Elsa. Kelompok 4 ya. Silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian membahas tentang materi video. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, ayo silakan untuk diskusi. Kelompok 2 ada masalah? Ada, Pak. Ya, silakan diskusi dengan teman kalian ya. Kelompok 4 Tidak ada, Pak. nggak ada masalah? Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 3 nggak ada masalah. Kelompok 1. Bagaimana menurut kalian tentang ujian online dalam materi saja ini? Dalam materi ini, kita harus berani jujur dalam menghadapi ujian online. Tidak boleh browsing dan tidak boleh membuka buku. Ya, saya setuju. Dulu waktu SMP saya pernah diajarkan oleh guru agama saya bahwa bersikap jujur itu pahalanya sangat besar. Waktunya diskusi sudah selesai, anak-anakku semuanya. Saatnya kalian untuk presentasi. Saya ingin salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi. Saya ingin nunjuk pada kelompok 4. Ya, siap kelompok 4? Siap. Ya, silakan untuk kelompok 4 presentasi hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat syaja'ah jujur. Gambar pertama merupakan gambar warga yang berpura-pura miskin saat ada pembagian bansos. Sikap tersebut merupakan sikap tercela dan sangat bertentangan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu sifat syaja'ah dan jujur. Sebagai manusia yang beriman, kita tidak boleh memiliki sifat jubun dan berbohong. Gambar kedua merupakan gambar siswa yang sedang melaksanakan ujian online di sekolah. Saat melaksanakan ujian online, siswa tidak diperkenankan mencontek dari internet serta tidak diperkenankan membaca dari buku manapun. Gambar ketiga merupakan gambar kantin kejujuran yang ada di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia. Kantin kejujuran menggunakan konsep siswa mengambil makanan dan minuman yang mereka kehendaki, lalu mereka membayar pada tempat yang telah disediakan. Kantin kejujuran sangat mendukung materi kita kali ini, yaitu syaja'ah dan jujur, karena mendukung siswa untuk selalu menerapkan sifat syaja'ah dan jujur dimanapun mereka berada. Ada yang ditanyakan? Silakan. 1, 2, 3. Saya bertanya, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda tentang pengertian syaja'ah jujur? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Izinkan teman saya menjawab pertanyaan tersebut. Pengertian syaja'ah jujur adalah suatu sikap terpuji yang berarti mempunyai sifat pemberani dalam setiap kehidupan untuk mengungkapkan kebenaran dan berkata jujur dalam setiap tindakan sehari-hari. Sudah jelas? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana menerapkan sifat syaja'ah jujur sebagai seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang siswa menerapkan sifat syaja'ah jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan harian, tugas, jujur kewajiban untuk sekolah bukan bermain game. Sebagai seorang anak yang jujur dengan kondisi, kebutuhan, dan keperluan kepada orang tua atau wali. Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa.
Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dan diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kalian tadi sudah presentasi ya, sudah diskusi juga. Saatnya kalian akan melanjutkan pada permainan game. Game ini manfaatnya untuk mengingatkan daya ingat kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Metode yang saya gunakan yaitu metode talking stick ya. Yaitu talking itu artinya bicara, stick itu tongkat yang bicara. Ini sejarahnya berasal dari Amerika. Pada saat itu penduduk Amerika itu ingin menyuarakan pendapat, hingga akhirnya ada dari salah satu tokoh di sana yaitu dengan menggunakan taktik yaitu tongkat berbicara. Anak-anakku semuanya, caranya seperti ini. Kalian nanti untuk berdiri, kemudian membuat lingkaran penuh. Nah, lingkaran penuh. Kemudian setelah kalian posisinya berdiri dan melingkar, yaitu nanti tugas kalian yaitu memutarkan atau mengestafetkan tongkat ini ke teman kalian secara estafet. Sambil memutar tongkat ini secara estafet, kalian nanti bernyanyi. Ya, bernyanyinya apa? Ya, tadi di sini senang. Itu tapi nanti ada lirik yang tertentu yang akan saya kasih tahu. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa. Baik, silakan kalian untuk mengambil posisi, yaitu posisi meningkat. Ya, silakan. Kalian sudah mengambil posisi berdiri dengan melingkar ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kalian harus memutar estafet tongkat ini ke teman kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sambil memutar tongkatnya, kalian menyanyikan lagu. Ya, bisa dipahami anak-anak semuanya ya? Bisa ya? Baik, ini tongkat ini akan saya kasihkan ke salah satu teman kalian. Coba teman kalian mana? Ayo saya kasihkan ke Bagas. Ya, udah. Ya, tongkat jatuhnya ke Dio. Bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Pertanyaan untuk Dio. Nah, apakah pengertian dari sifat saja'ah dan sifat jujur? Saja'ah sifat pemberani dalam kebenaran, sedangkan jujur adalah berkata dan berperilaku apa adanya. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Pada hitungan ketiga ya, nanti kalian putar kembali tugasnya. 1, 2, 3. PJJ senang, PTM senang, ketemu Pak Maruf tambah senang. PJJ senang, PTM senang. 1, 2, 3. PJJ senang, PTM senang, ketemu Pak Maruf tambah senang. PJJ senang, PTM senang. Yuk. Dan sampai ke Ayu ya. Ayu siap menjawab pertanyaan Pak Maruf ya. Pertanyaannya, sebutkan dalil Al-Quran sifat saja'ah dan sifat jujur. Silakan. Quran surat Al-Imran ayat 139 dan Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya, baik. Ya, terima kasih ya untuk Ayu. Tepuk tangan untuk Ayu semuanya. Kita putar kembali tongkatnya ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. PJJ senang, PTM senang, ketemu Pak Maruf tambah senang.
Sofia. Jawab pertanyaan Pak Maruf ya. Contohkan sifat saja jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur mengerjakan ulangan harian dan tugas. Jujur kewajiban untuk sekolah bukan bermain game. Jujur dengan kondisi, kebutuhan, dan keperluan kepada orang tua dan wali. Ya baik, aplaus untuk Sofia semuanya. Anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah menerapkan metode talking stick ya. Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Ya baik, tentunya kalian lebih paham dan lebih kuat, lebih paham materi dan lebih memahami tentang materi pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, kiranya materi pada hari ini sudah selesai ya. Saatnya Pak Maruf untuk menyimpulkan dari materi pada hari ini. Sebelum Pak Maruf menyimpulkan materi pada hari ini, barangkali anak-anakku semuanya ada yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya silakan. Bentuk-bentuk sifat saja'ah yang bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, pertanyaan sangat bagus pertanyaannya dari Rifki ya. Sebelum Pak Maruf menjawab, barangkali ada teman kalian yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Kirana. Berperang di jalan Allah, berani menegakkan kebenaran, memiliki daya tahan yang besar, kemampuan menjaga rahasia, dan mengendalikan hawa nafsu. Ya, baik, aplaus untuk Kirana. Ya, seperti itu ya anak-anakku ya. Jadi pertanyaannya Rifki tadi yaitu bagaimana cara kita menemukan sifat saja'ah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ya bisa dilihat dalam medan perangan. Pada saat kita mengendalikan hawa nafsu, itu juga termasuk sifat saja'ah jujur. Kemudian pada saat kita sedang dilanda corona ini, mempunyai jiwa yang besar, itu juga termasuk salah satu dari manfaat yang bisa ditemukan dari sifat saja'ah jujur. Anak-anakku semuanya, dari diskusi dan materi yang kita bahas pada hari ini bisa Pak Maruf simpulkan bahwasanya sifat saja'ah dan sifat jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Manfaat dan saja'ah itu yang pertama, bagaimana apa yang kita dapatkan setelah kita mempunyai sifat jujur? Yang pertama yaitu perasaan enak dan hati yang tidak was-was. Kita merasa enak dan tidak was-was dalam kehidupan sehari-hari jika kita selalu berkata jujur. Kemudian diberikan kemudahan dalam hidup. Tidak ada perkara yang sulit bagi mereka yang selalu menerapkan sifat saja'ah dan bagi mereka yang menerapkan sifat jujur. Kemudian selamat dari azab dan bahaya. Kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dimanapun kita berada, kita akan selalu selamat ya, jujur itu. Kemudian yang terpenting besok di akhirat kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpentingnya kita akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad yaitu masuk ke dalam surga. Itu ya anak-anakku. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi pada hari ini kita cukupkan. Sebelum Pak Maruf tutup, Pak Maruf ingin memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Tugas kalian di rumah yaitu menyimpulkan materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk LKPD yang tadi saya bagikan dikumpulkan ke saya kembali. Coba dikumpulkan ke saya kembali. Ayo silakan. Ya, bawa sini. Ya. Baik. Cukup anakku ya. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita berdoa, harapan Pak Maruf, anak-anakku semuanya di rumah untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena ini masih pandemi, jangan lupa untuk selalu bersih-bersih, cuci tangan, kemudian selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Baik. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Sebelum pulang, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Anak-anakku semuanya, silakan kalian pulang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.